Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dadap Cangkring Official. Dan kali ini saya berada di rumah di Jabung, Kecamatan Marak, Kabupaten Ponorogo. Dan pada kesempatan malam hari ini, kebetulan sekali adik saya sedang memproses barongan corek tapi jenis macan tutul, dan sudah ada di depan saya ini, dan ini masih proses akan pemasangan mata. Dan jenis-jenis kulit yang digunakan sama, cuman ada yang berbeda sedikit. Nah, ini bentuknya agak lebih bulat karena permintaan dari yang pesan itu. Bentuknya kalau seperti biasanya itu ukur 65, ke sampingnya juga 65 kurang. Nah, ini lebih ke bulat. Nanti saya kasih contohnya, saya kasih bentuknya seperti apa. Dan ini masih dalam proses pembersihan bagian hidung. Dan kami tetap memproduksi corean karena tidak ada sesuatu yang mengandung kulit asli. Jadi kami akan melayani sesuai permintaan dan sesuai keahlian kami. Kami hanya melayani corean, servis dan lain sebagainya. Oke, sebelumnya yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Untuk kali ini dilakukan di malam hari. Tetap Mas Thomas ini sering melakukan pekerjaannya di malam hari. Ini pesanan dari mana, Mas? Trenggalek. Oh, dari Trenggalek. Ini kemarin kan saya pernah eh, main rap di Trenggalek, dan katanya juga orangnya yang pesen itu sudah ketemu dengan saya. Cuman saya lupa yang mana masnya. Jadi dulur-dulur Trenggalek, ini barang ini akan ke Trenggalek. Ini masih pemasangan pembentukan bagian hidung. Dan ini kami sengaja melakukan ini karena melakukan pembentukan untu atau giginya terakhir, karena katanya yang pesen itu belum menemukan karena siungnya depan atau belakang masih bingung, dan kami memproses bagian atas dulu. Nanti kita tinggal menyesuaikan bagian bawah. Nah, ini bentuknya kurang lebih seperti ini ya, teman. Nah, lebih ke arah bulat barongannya. Jadi barongan macan tutul ini dikatakan mudah ya juga menemai kesulitan, karena bentuk dari coraknya itu ya seperti itu, titik atau tutul, tapi tidak sembarangan kita membuat corean macan tutul ini, karena mulai dari bentuk titiknya, bentuk tutulnya, dan penempatan posisi arahnya juga harus dipentingkan, juga sangat penting, karena ada bagian tutul-tutulnya itu kecil dan bagian mana tutul-tutulnya besar. Dan seperti seperti halnya barongan corean yang lainnya, kita juga menggunakan unyeng-unyeng. Nah, itu sama, kita sesuaikan dengan yang lainnya. Bisa dilihat. Nah, dan kali ini kita akan memasang mata barongan. Nanti bagian untu atau bagian gigi saya bisanya bagian gigi. Cuman Mas Thomas ini sangat, wah, andalan. Bisa dilihat itu bentuk-bentuk dari ini lebih nonong ya, teman-teman. Nah, dari samping lebih nonong batuknya, bagian batuk atau jidat, karena ya sesuai permintaan lah. Kalau kita bisa ya kita lakukan. Dan itu ada beberapa koleksi topeng bujang ganong, itu buatan dari bapak saya.
Bapak Boyono. Nah, barangkali siapa yang minat, monggo langsung saja tanya-tanya langsung untuk harganya. Dari kejauhan seperti itu. Jadi bintik-bintik kecilnya itu ada tempatnya tersendiri. Nah, antara hidung, beberapa pembagian, arah-arah titik-titiknya juga lebih ke lebih besar ya, ini ukuran 65. Jadi kita memproses giginya itu bagian terakhir. Tapi sebelum kita pasang rambut ya, jadi kalau di atas bagian atas sudah dilakukan, dikerjakan dengan selesai, lalu kita proses bagian gigi. Seperti ini ya turun. Nah, ini bagian belakang belum karena katanya sebenarnya habis. Sebenarnya pindah di bagian rambutnya Mas Thomas ini. Dengar-dengar Mas Thomas ini juga belajar bareng. Iya, iya. Mas Thomas bagaimana sudah katanya mau pentas di tanggal 17 di Madrasah Sanawiyah Jabung. Oke, dari dulu-dulu yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan share di channel Dadap Jangkrik Official. Begini prosesnya. Ini warnanya lebih ke coklatan ya, lebih ke coklat. Dan sebetulnya warna putih ini tidak terlalu putih seperti ini. Jadi ada warna putihnya itu seperti putih tulang. Jadi warna-warna itu sangat penting. Jadi tidak seperti putih seperti ini ya. Ini warna putih-putih kambing. Nanti kita buat semirip mungkin dengan macan asli. Cuman juga versi Dadap Jangkrik Official. Dan apakah sudah disiapkan matanya? Untuk warna matanya kuning atau apa Mas? Biru. Wah, biru. Ini macan tutul bagian dari salju ya. Itu bagian Lumajang lor. Itu lebih cuacanya lebih dingin. Tapi makannya rambanan. Itu kita melakukan pendempulan, pemasangan dempul. Untuk pemasangan mata. Ini sudah dicukur, sudah diwarna, dan nanti kita tinggal nunggu warnanya sampai jadi. Karena ini masih terlihat basah. Alhamdulillah. Jadi tempat kumisnya juga hampir sama dengan macan-macan jenis lainnya. Cuman ini coraknya lebih ke bintik-bintik. Ya namanya juga macan tutul. Kita menggunakan alat kecil. Apakah alat itu? Dan ternyata pahat. Jadi Mas Thomas itu menggunakan pahat. Alat ukir susruk itu loh. Jadi mau digunakan untuk mengukir untu, ternyata digunakan untuk memasang mata. Waduh. Ini jangan ditiru ya teman-teman. Ini tidak baik. Alangkah baiknya kita menggunakan alat sendiri seperti obeng kecil atau kepi yang dibentuk kecil. Nah, cuman lebih ke terbiasa ya, enaknya pakai itu. Nah ini pemasangan mata. Oh ternyata matanya lebih ke warna oranye seperti kunir. Jadi kita menentukan
warna mata itu juga memilih ya. Jadi apa yang disesuaikan dengan karakter barongan tersebut. Jadi kalau macan tutul itu ya lebih ke orange. Ini sudah milik. Nah, ini pantulan terkena sinar dari lampu ya. Sudah mengikuti warna sinar lampu. Kita cek dulu kemiringan datarnya. Dari atas bagaimana, tampak samping, tampak tengah. Oke. Nah, sudah milik dari sini. Kita mengarah ke kamera, sudah mengikuti. Dan ini sangat penting ya teman-teman. Pemasangan mata itu sangat penting sekali karena menentukan karakter juga. Nah, bagian tengah juga. Wow. Apalagi ini flashnya dinyalakan. Ini ngikut. Kalau bisa itu maniknya itu saat ke arah sini juga ngikut. Jadi kita sama-sama belajar dengan suhunya Mas Thomas Wardana, asli dari Jabung. Ini juga pembarong kita. Sambil mengoles-ngoles dempul. Nah, itu tempat dari alis. Bagi teman-teman yang tidak tahu itu kenapa kok digituin, itu tempat dari alis. Sangat penting. Nah, ini prosesnya masih lama dan ini rencananya rambutnya dipakai lem apa tidak, Mas? Pakai lem. Itu kemarin waktu ngambil bongkangan ini ke rumah saya bagian Sukorejo, kehujanan dan basah semua. Tapi ternyata kalau sudah ditempelin kulit, keluarlah karakternya. Nah, ini agak flu ya teman-teman. Sentap-sentrup. Jadi mohon maaf agak mengganggu audio. Nah, oke, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan share di channel Dadap Sangkring Official. Itu kulitnya, kulit kambing yang sudah disamak. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau mengenai ukuran samping lebarnya caplokan atau barongan corak itu tergantung sesuaikan dengan kayu ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah, saya kasih contoh sebentar. Ini lebih ke bulat ya, lebih ke bulat, dan ada lagi yang bentuk yang lebih ke, katanya kalau sebutan di Ponorogo itu ngerinjing. Kalau ini bulat seperti batok itu loh. Nah, ini juga sama, cuman agak lebar di bagian giginya. Mas Thomas lagi fokus pembenahan pemasangan mata. Itu bagian alis ya teman-teman. Nah, di sini juga kita belajar lagi untuk waktu pembuatan bongkangan.
Jadi kita sesuaikan dengan ukuran. Kalau ukuran 65 di bagian sini kita harus kurang lebih 15 sampai 20 cm bagian sini. Semakin besar juga semakin lebar. Jadi tempat rambutnya itu kita sesuaikan. Jadi tidak terlalu banyak rambutnya, juga tidak terlalu tipis rambutnya. Jadi barongan itu terlihat dari samping itu, terlihat mana rambutnya, mana hidungnya, giginya juga terlihat dari samping. Nah, sudah masuk ini. Sangat fokus ini artinya melihat sudah pas atau belum. Masih dibenahi lagi, ada yang kurang pas. Sebelum melakukan pemasangan alis ini, pastikan dempul itu sudah benar-benar kering, karena waktu pemasangan alis itu juga ditekan-tekan untuk menempelkan bulunya dengan bagian dempul itu. Jadi kalau kita harus nunggu benar-benar kering baru kita pasang alis. Kalau masih belum kering, jadi nantinya jadinya alisnya berubah dan posisi mata bisa bergeser. Jadi untuk teman-teman, ya kita sabarlah intinya. Kalau disuruh dituntut untuk dengan waktu sekian, kalau nanti jadinya tidak kurang memuaskan, kan kita juga yang rugi, kita kan juga yang kurang 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 seneng lah. Jadi melepaskan barongan tersebut ke pembelinya dengan kondisi barang benar-benar sudah siap dipentaskan atau dikasihkan ke pembelinya. Jadi untuk membuat barongan itu satu, memang harus benar-benar sabar, nunggu waktu, dan yang jelas kita lihat ya kondisi pesanan atau garapan-garapan kita banyak atau tidak, dan cuaca sangat menentukan bagaimana pemrosesan penjemuran rambut, penjemuran barongan coretan yang masih diproses coreknya ini, dan semua proses ini membutuhkan terik matahari. Maka dari itu ya kalau musim penghujan gimana lagi kalau nggak sabar. Jadi alangkah baiknya kita selalu sabar dan menunggu hasilnya yang lebih bagus. Nanti kalau tidak kurang pas atau kurang marem, kan kitanya yang kena. Itu bagian menjalin rotan. Iki siunge ngarep apa kan? Ngarep. Biasa toh? Heh? Ke Ora? sing wale. Ora.
cakil. Wes. Terus ini to Mas. Didep nih rene Mas. Nah, jadinya seperti ini ya dulur-dulur, hasil dari pemasangan mata dari Mas Thomas Wardana. Di kanan kirinya juga harus pas, dan ini sengaja dikasih putih juga karena karakter macannya seperti itu, macan tutul. Jadi kita membuat corekan ini sambil membayangkan bentuk atau pola macan hidup atau yang ada di gambar di tadi Google juga ada banyak. Jadi disitulah kita menemukan karakter-karakter, corak-corak. Sepertinya sudah pas ya teman. Wah, antara kanan dan kiri, bagian kumisnya juga oke, tembelannya ini. Nah, ini bagian tembelnya teman-teman. Nah, sebetulnya ini kalau kita bayangin ini bagian mulut macan, cuman kita tempel dengan kulit. Aslinya utuh, cuman kalau rekayasa itu bayangan kita ini bagian mulutnya macan. Oke, sekian dulu dari kami. Nanti kita buatkan video-video tentang macan tutul ini dan sampai jadi. Sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe, tekan tombol subscribe, like, komen, dan share di channel Dadap Cangkring Official. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf bila ada penjelasan kami yang kurang pas, kurang jelas, dan mari kita sama-sama belajar melestarikan budaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.